Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Halaman 54. Sembahyang gerhana bulan dan gerhana matahari. Masih tentang sembahyang sunnah yang disunahkan berjamaah. Minggu telah lewat disebutkan yang pertama sembahyang hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan sembahyang yang kedua, sembahyang yang tidak disunahkan berjamaah. Nah, tergolong sembahyang yang disunahkan berjamaah lagi, yaitu sembahyang gerhana bulan dan gerhana matahari. Waktunya mulai permulaan gerhana sampai sempurna terang. Maksudnya mulai masuk waktu disunahkan sholat gerhana itu, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, inda tagayyur, ketika mulai ada perubahan. Mulai ada perubahan. Misal bulan menutupi matahari, misal mulai ada perubahan. Nah, ketika itu disunahkan sudah sholat gerhana. Nah, keluar waktunya, habis waktu disunahkan ketika sudah kembali terang atau normal. Sudah normal, kada disunahkan lagi sembahyang gerhana. Jadi sembahyang gerhana itu kada kawa mengikuti jadwal, misal jadwal di TV, karena kita ini berbeda-beda jam. Misal kita selisihnya dengan di Jakarta itu 1 jam. Misal disebutkan besok jam 9. Lalu bila jam 9 sembahyang gerhana, kada bisa, kecuali kita melihati tagayyur. Artinya ketika bulan itu sudah mulai berubah atau matahari itu sudah mulai berubah, disitulah waktu disunahkannya. Jam 9 ya, dikatakan misal. Di tempat kita di sini berarti jam 10. Bila kita memulai jam 9 sembahyang, bisa belum berubah lagi mataharinya. Nah, jadi memang harus melihat mataharinya atau melihat bulannya. Kada kau mengikuti jadwal yang ada dijelaskan oleh niatnya ku perbuat sembahyang sunnah gerhana bulan misal, atau gerhana matahari 2 rakaat karena Allah. Itu di dalam hatinya ketika takbiratul ihram. Nah, sedangkan lapas niatnya usalli sunnata khusufil qamar, kalau gerhana bulan usalli sunnata khusufil qamar. Kalau matahari khusufis syamsi, usalli sunnata khusufis syamsi. Itu kalau matahari. Kalau bulan khusufil, usalli sunnata khusufil qamar. Itu kalau bulan. Rak'ataini lillahi ta'ala.
Cara mengerjakan sembahyang gerhana itu ada tiga. Ada tiga. Dan ini disunahkan berjamaah. Bila gerhana bulan, maka disunahkan imam membaca surahnya nyaring. Bila gerhana matahari, kayak sembahyang zuhur biasa, pelan. Nah, sembahyang gerhana ini ada tiga cara. Ada cara yang mudah, ada yang panjang, ada yang sedang. Pertama, sembahyang 2 rakaat seperti sembahyang sunat zuhur. Nah, ini yang paling simpel. Cara sembahyangnya tuh kayak sembahyang sunnah zuhur biasa. Yang kedua, caranya sembahyang 2 rakaat dengan 2 kali ruku dan 2 kali qiyam. Rukunya 2 kali, berdirinya 2 kali. Allahu Akbar, baca surah, baca ayat, ruku. Sami Allahu liman hamidah, kan apa bangkit, baca surah lagi, ruku lagi. Nah, hanya sami Allahu liman hamidah, hanya sujud. Jadi 2 kali ruku, 2 kali berdiri. Pada tiap-tiap rakaat dengan tidak memanjangkan qiraat. Ini nang kedua, maksudnya nang menengah, bacaan surahnya kada terlalu panjang. Bacaan surah kada terlalu panjang. Nah, yang ketiga seperti nomor 2 juga, 2 kali ruku, 2 kali berdiri. Tapi qiraahnya dipanjangkan, maksudnya bacaannya dipanjangkan surahnya. Takbir pertama, berdiri pertama misal Al-Baqarah, itu panjang kan? Berdiri kedua misal Al-Imran. Nah, kalau sedang kayak apa? Allahu Akbar misal. Nah, berdiri pertama misal baca sabihis, lalu ruku, lalu berdiri pulang, baca lagi, tapi bacaannya kada panjang, kurang lebih aja dengan sabihis tadi. Yang ketiga, sembahyang yang disunahkan berjamaah lagi, sembahyang minta hujan. Ujar kita istisqa. Apa? Ujar kita minta hujan. Nah, itu bahasa Arabnya istisqa. Sembahyang minta hujan ini pun disunahkan berjamaah. Ini dikerjakan ketika keperluan air karena ketiadaan air atau karena air itu asin, kada ada air tawar. Misal di kampung kita ini kemarau panjang, kesulitan air. Nah, maka disunahkan sembahyang istisqa. Nah, kalau kita bahas sembahyang istisqa ini panjang sebenarnya. Ada tentang puasa, ada tentang disuruh membawa binatang ternak, caranya memakai pakaian lusuh dan sebagainya. Cuma di sini simpel kali dijelaskan. Nah, jadi sembahyang istisqa, sembahyang meminta hujan. Lafaz niatnya usolli sunnatal istisqa raka'ataini lillahi ta'ala. Niatnya ku perbuat sembahyang sunat minta hujan 2 rakaat karena Allah Ta'ala.
sembahyangnya kayak biasa. Rakaat pertama bertakbir 7 kali, lain dari takbiratul ihram, kayak sembahyang hari raya. Rakaat kedua bertakbir 5 kali, lain dari takbir qiyam, lain dari takbir intikal. Sembahyang istisqa itu kayak sembahyang hari raya, cuma bacaannya juga beda. Khutbahnya yang takbir bisa diganti di situ dengan istighfar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sebelum khutbah diganti astagfirullah, astagfirullah. Di sini kada dijelaskan secara lengkap. Jadi sekedar garis besarnya usolli sunnatul istisqa rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Rakaat pertama takbirnya 7 kali selain takbiratul ihram, berarti kalau dengan takbiratul ihram berarti 8. Rakaat kedua takbirnya 5 kali selain daripada takbir intikal, takbir qiyam. Yang keempat sembahyang tarawih. Ini sembahyang yang disunahkan berjamaah juga. Ini tertentu pada bulan Ramadan saja. Tertentu pada bulan Ramadan saja. Waktunya sesudah sembahyang Isya. Jadi kalau orang belum sembahyang Isya, sembahyang tarawih, kada sah tarawihnya. Misal seorangan di rumah, sembahyang Isya belum, nah, tarawihnya nah kada sah. Jadi sesudah sembahyang Isya. Sampai timbul fajar, waktu habisnya waktu tarawih itu terbit fajar, masuk waktu subuh. Jadi tarawih itu tertentu di bulan Ramadan, sehingga pernah terjadi ada orang dahulu bulan Ramadan itu meminta kuliah ceramah waktu orang tarawih, yang asalnya tarawih 20 disingkat, ini minta 8 aja karena hendak ceramah. Lalu disahuti oleh orang tua di kampung situ, ujarnya kalau ceramah bisa aja di bulan lain, tapi kalau tarawih kada kawa. Akhirnya kada jadi orang ceramah tadi, sehingga tetaplah tarawih dari 20. Karena tarawih ini hanya tertentu di bulan Ramadan. Nah, banyaknya 20 rakaat dengan 10 kali salam. Nah, ini yang kita perpegangi di sini, banyaknya 20 rakaat dengan 10 kali salam. Tiap-tiap 2 rakaat wajib 1 kali salam. Ini dalam menurut 4 mazhab. Perhatikan, dalam 4 mazhab itu sepakat tarawih itu tidak boleh 4 rakaat 1 kali salam. Bila demikian kada sah. Baik mazhab Syafi'i, mazhab Imam Malik, dan semuanya. Nang 4 mazhab dah itu sepakat bila 4 rakaat 1 kali salam sekaligus kada sah. Makanya disebutkan di sini wajib. Nah, kalau wajib itu berarti mafhum mukhalafahnya kada boleh. Kada boleh bila lebih dari 2 rakaat baru salam.
tiap-tiap 2 rakaat wajib 1 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jika sembahyang tarawih ini dikerjakan 4 rakaat atau lebih dengan 1 kali salam, maka sembahyangnya tidak sah bagi yang menyengaja lagi tahu. Nah ini, kalau ada yang membawakan 4 rakaat saja, kita 8 rakaat saja sembahyang tarawih ini, 2 kali salam aja, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Nah itu menurut mazhab yang 4 itu tetap kada sah. Jadi tarawih itu wajib setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jangan sampai masuk itu 4 rakaat kita 2 kali 8 rakaat aja. Bila 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, selesai. Nah dalam mazhab kita Imam Syafi'i apalagi 4 rakaat 1 kali salam itu kada sah. Aku guru aja hendak 8 rakaat aja, iya kada apa-apa, nang penting 2 rakaat salam. Berarti berapa kali salam tuh? 4 kali. Jangan sampai 4 rakaat dijadikan 1 kali salam. Nah itu kada sah nih tuh. Baik mazhab Syafi'i maupun mazhab imam yang lain. Niatnya aku perbuat sembahyang sunat tarawih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lepas niatnya usalli sunat tarawihi raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi di mulut usalli sunat tarawih raka'ataini lillahi ta'ala. Nah dalam hati ketika takbir Allah, dalam hati aku sembahyang sunat tarawih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah itu. Nah kemudian sembahyang sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Ada lagi sembahyang sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Nah di sini tadi sembahyang sunnah yang disunahkan berjamaah. Di sini kada disebutkan lagi termasuk witir. Nah sembahyang witir di bulan Ramadan itu sunnah berjamaah itu. Kalau witir khusus bulan Ramadan. Tapi kalau tidak bulan Ramadan, witir itu sunnahnya sendirian. Sembahyang sunnah yang tidak disunahkan berjamaah banyak. Tetapi apabila dilakukan berjamaah hukumnya sah. Namun tidak dapat pahala jamaah. Kenapa? Karena tidak disunahkan berjamaah. Seperti kita jelaskan sudah, misal sembahyang duha. Sembahyang duha itu tidak disunahkan berjamaah. Tapi kalau seorang guru melajari santrinya, melajari muridnya, membiasakan sembahyang duha di sekolahan, akhirnya disuruhlah murid ini berjamaah, sah. Tapi tidak dapat pahala jamaah. Sembahyang apa lagi? Sembahyang hadiah kita menyebut di sini. Sembahyang sunnah an-nasul qabri kalau di dalam kitab-kitab fikih. Dalam kitab fikih namanya an-nasul qabri. Sembahyang hadiah ujar kita. Itu juga tidak disunahkan berjamaah. Bila dikerjakan berjamaah sah. Cuma tidak dapat pahala jamaah. Dan di dalam pendapat yang paling kuat, sembahyang sunnah hadiah yang menurut kita sunnah hadiah, di dalam kitab-kitab lain disebut an-nasul qabri, itu niatnya sunnahnya sunnah mutlak. Bila niatnya sunnah hadiah kada sah menurut pendapat yang paling sahih. Kenapa? Karena yang menamai hadiah itu kita. Hadisnya kada ada tentang kalimat itu usalli sunatal hadiah itu kada ada. Jadi sunatnya niat sunat mutlak aja, usalli sunatan raka'ataini lillahi ta'ala. Allah, aku sembahyang sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Cuma sejarahnya kenapa dinamai hadiah? Karena di dalam hadis itu disebutkan bahwa apabila orang itu kan
hadisnya seperti ini, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidaklah bagi seorang mayit di dalam kubur itu yang lebih bersengatan melainkan hari pertama ia di dalam kubur. Jadi hari pertama itu hari yang bersengatan baginya di dalam kubur. Lalu ujar Nabi, maka kasih sayangilah orang mati di antara kalian dengan sedekah. Apabila tidak ditemukan tadi yang disedekahkan, maka salatlah 2 rakaat. Salatlah 2 rakaat. Dibaca sesudah rakaat. Dibaca sesudah Fatihah, rakaat pertama itu ayat kursi, kemudian alhaqumut takatsur, kemudian qul huwallah 11 kali. Jangan sekali, 11 kali. Karena ada tulisannya di mana ngarannya di buku, tulisannya sekali, itu tahapus saja, itu tulisannya sebenarnya 11. Ihda asyara 11 kali. Qul huwallahnya 11 kali. Nah, di dalam hadis itu disebutkan datang nanti 1000 malaikat membawa hadiah. Nah, membawa hadiah kepada orang yang dikirimi tadi. Yu'annisuhu, yang menghibur dia. Nah, makanya ada yang menyebut itu sembahyang hadiah. Kenapa? Karena malaikat datang kepada orang ahli kubur tadi membawa hadiah. Ada yang mengatakan salat anasul qabri karena yu'annisuhu. Nah, jadi yang mengatakan sembahyang hadiah, yang mengatakan anasul qabri itu kita. Jadi usalinya itu di dalam hati jangan sunnah hadiah, tapi aku sembahyang sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kayak itu aja. Kalau lapasnya usalli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala, kayak itu aja. Karena Nabi kadang ada menyuruh sembahyang hadiah ngarannya, kadang ada juga menyuruh sembahyang anasul qabri. Itu nang menamai kita, nang menamai hadiah itu. Jadi kalau sembahyang hadiah cukup niatnya usalli sunatan rakaataini lillahi ta'ala. Di dalam hati aku sembahyang sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, itu pun kada disunahkan berjamaah. Namun apabila dikerjakan berjamaah sah. Nah, sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjamaah, yang pertama sembahyang sunnah rawatib. Rawatib yang mengikut bagi fardu, yaitu 4 rakaat sebelum asar dan zuhur, sebelum asar 4 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, 4 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib dan isya, 2 rakaat sebelum isya dan subuh. Kenapa sebelum maghrib kada disebutkan di sini? Qabliyah maghrib kada disebutkan karena qabliyah maghrib itu salat sunat ghairu muakkad. Ada sunnah muakkad, ada ghairu muakkad. Muakkad ini sembahyang sunnah yang Nabi kada pernah meninggalkannya, baik Nabi tidak dalam perjalanan, maksudnya Nabi berdiam di negeri, maupun ketika musafir Nabi tidak pernah meninggalkannya. Itu namanya muakkad. Nah, ada ghairu muakkad, nang Nabi bisa aja kada mengerjakannya, termasuk sembahyang qabliyah maghrib. Di dalam hadis sallu qablal maghrib rakaatain, sallu qablal maghrib rakaatain, sallu qablal maghrib rakaatain liman syaa, kata Nabi. Salatlah sebelum maghrib 2 rakaat, salatlah sebelum maghrib 2 rakaat qabliyah, liman syaa, bagi siapa yang hendak. Nah, karena ada kalimat itu disebutlah itu ghairu muakkad, ujar Nabi bagi siapa yang hendak.
Kemudian sembahyang witir. Nah, sembahyang witir ini kada disunahkan juga berjamaah. Waktunya sesudah sembahyang isya sampai timbul fajar. Sekurang-kurang witir 1 rakaat. 1 rakaat sekurang-kurang witir. Makruh sembahyang witir ini 1 rakaat kalau terus menerus. Serakaat saja terus, serakaat saja terus, itu jadi makruh itu. Dan sembahyang witir ini sunnah sesudah isya. Imbah tuntung isya kita hendak witir sudah. Kan ada 2 kelompok. Manusia itu ada 2 kelompok. Pertama, ada orang yang yakin dia bangun di akhir malam dan bisa mengerjakan witir. Maka ada hadis Nabi, akhiru lailakumul witr, akhiru lailakum al-witra, akhiru lailakum bil witri, kayak itu kalau ada hilap atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akhiri malam kalian itu dengan salat witir. Jadi salat witir ini sebenarnya penutup sembahyang. Sembahyang apa? Sunah terakhir baru ditutup witir. Supaya apa tuh? Supaya genap. Supaya genap. Kenapa supaya genap? Menyelisihi Allah Ta'ala. Innallah witrun yuhibbul witra. Allah tuh ganjil. Lalu menyelisihi supaya jangan sama dengan Tuhan dijadikan genap. Kalau dihitung dengan sembahyang fardu 17 misal, 17 rakaat tambah 1 misal, jadi berapa? Jadi 18. Tambah 3 jadi berapa tuh? Walhasil witir itu kalau dijumlahkan dengan sembahyang lain itu menjadi genap akhirnya. Sembahyang apakah? Misal sembahyang kita ini sehari berapa? 17 rakaat. Qabliyah, badiyah tuh ganjil semua tetap akhirnya. Nah, ketika kita sembahyang witir jadi genap semuaan. Jadi genap. Nah, witir ini disunahkan itu di akhir penutup. Namun bagi orang yang tidak yakin bangun di tengah malam, di penghujung malam, kada yakin orang ini afdal witirnya imbah isya. Autiru ya ahlal Quran. Ada hadis Nabi lagi, berwitirlah kalian wahai ahlul Quran. Ada lagi hadis Nabi tentang witir, sehingga ini yang menjadikan witir itu dalam sebahagian mazhab seperti mazhab Hanafi, salat witir itu wajib kalau kada hilap mazhab Hanafi. Kalau hilap karena kita buka lagi referensinya. Kalau kada hilap, pokoknya ada dalam satu mazhab mewajibkan salat witir karena ada hadis Nabi, malam yutir falaisa minna. Barang siapa tidak salat witir falaisa minna, maka bukan golongan kami. Maksudnya bukan golongan umat kami yang baik, bukan golongan umat Nabi yang baik. Ada salah satu mazhab yang menjadikan witir ini sebagai salat wajib. Nah, maka tadi abdalnya kapan? Kalau ia yakin bangun di penghujung malam, ditundanya witir di penghujung malam. Bila ia kada yakin, maka abdalnya imbah isya berwitir sudah meskipun 1 rakaat. Asal jangan setiap hari 1 rakaat jadi makruh. Nah, ada hadis tadi, malam yutir falaisa minna. Barang siapa tidak salat witir maka bukan termasuk golongan kami, ujar Nabi. Maka orang nang takut ketinggalan imbah isya berwitir sudah. Dan kada disunahkan berjamaah. Kada disunahkan berjamaah. Misal kita nih mendengar tadi hadis Nabi tadi, barang siapa tidak melakukan witir maka bukan termasuk umat kami yang baik.
takutan ke dia gawi imba isya tuh sembahyang sudah serakaat witir ngarannya. Kalau yakin bangun tengah malam ditunda ke tengah malam aja. Witir sekurang-kurang witir 1 rakaat dan sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Sembahyang witir ini disunahkan pada bulan Ramadan berjamaah. Oh, ada di sini penjelasannya. Kalau bulan Ramadan, khusus witir bulan Ramadan itu berjamaah. Dan biasanya dikerjakan setelah sembahyang tarawih. Ya Allah, berjamaah kita habis tarawih itu. Karena disunahkan witir dalam bulan Ramadan itu berjamaah. Niatnya yang 1 rakaat ku perbuat sembahyang sunat witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Lapas niatnya usalli sunatal witri rakatan lillahi ta'ala. Usalli sunatal witri rakatan lillahi ta'ala. Niat yang 2 rakaat ku perbuat sembahyang witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lapas niatnya usalli sunatal witri rakataini lillahi ta'ala. Ada juga yang menjelaskan usalli muqaddimatal witri rakataini lillahi ta'ala. Kayak itu 2 rakaatnya itu dianggap muqaddimah witir. Kenapa? Karena 2 rakaat itu lain witir. 2 rakaat itu genap, sementara witir itu ganjil. Lalu ada juga pendapat ulama yang harus ditambah usolli, aku sembahyang muqaddimatal witri rakataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang muqaddimahnya witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kenapa? Karena 2 rakaat itu lain witir, sehingga untuk menyambung dengan yang 1 nanti supaya witir, ini nang 2 ini muqaddimah aja. Usolli muqaddimatul witri rakataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aku sembahyang muqaddimah witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Karena terakhir baru witir ngarannya. Jadi nang 2 tadi karena dianggap muqaddimah digabungkan dengan nang 1 itu sehingga ketiga-tiganya itu menjadi satu kesatuan. Nah, jadi untuk 2 rakaat yang pertama usalli sunatal witri rakataini lillahi ta'ala. Ada juga yang menambahkan usalli muqaddimatal witri rakataini lillahi ta'ala. Nah, kaina terakhir 1 rakaatnya usalli sunatal witri rakatan lillahi ta'ala. Sembahyang duha. Nah, sembahyang duha ini kada berjamaah juga disunahkan. Waktunya mulai terangkat matahari sekedar lembing. Lembing itu apa? Tumbak. Ujar kita ada kalau lempar lembing ya, itu melempar tumbak tuh. Jadi matahari itu terangkat sekedar lembing. Biqadri rumhin. Berapa itu terbit matahari tambahi 16 menit itu masuk tuh. Terbit matahari misal itu siang sudah 6.55 itu. Jam 5 lewat 55 kayak itu terbit matahari. Nah, tambahi 16 menit sesudah itu. Tambahi 16 menit. Berarti berapa? Nah, jadi kalau di dalam kitab fikih, penelitian ulama itu sudah kadra rumhin atau sekedar 1 lembing itu sesudah terbit matahari tambahi 16 menit. Misal terbit matahari jam 6, berarti kayaknya jam 6 lewat 16 itu sudah masuk waktu isyraq dan sekaligus duha. Isyraq sekaligus duha. Tambahi 16 menit sesudah. Misal waktu
jam 6 lewat 5 menit terbit matahari. Berarti jam 6 lewat 21. Bila terbit matahari jam 6 lewat 10, berarti jam 6 lewat 26. Nah, walhasil terbit matahari tambahin 16 menit itu masuk waktu matahari terangkat seperti lembing atau galah atau tumbak sama aja. Nah, jadi sembahyang duha waktunya mulai terangkat matahari sekadar lembing sampai gelincir matahari. Maksudnya waktunya sampai zawal, sampai gelincir matahari, sampai tengah hari. Bila masuk waktu zuhur, maka waktu duha habis. Waktu duha habis. Berarti panjang waktu duha kok. Nah, di dalam hadis Nabi, man shallad duha rak'atain lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa salat duha 2 rakaat saja. Setiap hari 2 rakaat. Nah, ini kada makruh nih. Amun nang witir tadi setiap hari 1 rakaat, itu makruh jadinya. Nah, orang ini sembahyang duha 2 rakaat, lam yuktab minal ghafilin, orang itu tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Artinya dianggap Tuhan hari itu ingat dengan Tuhan. Pada hari ringan kalau tak, ya jam 11, jam 10 sembahyang 2 rakaat, dianggap Tuhan hari itu dia bukan orang yang lalai. Itu diantara fadilahnya. Sekurang-kurangnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Tiap 2 rakaat disunahkan sekali salam. Yang bagus mengerjanya kurang lebih jam 9 pagi. Jam 9 pagi itu yang paling bagus waktu mengerjakannya. Jam 9, jam 10 itu dah yang waktu paling afdal. Niatnya aku berbuat sembahyang duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lapas niatnya usolli sunatad duha raka'ataini lillahi ta'ala. Yang keempat, sembahyang tahiyatul masjid. Sembahyang tahiyatul masjid, sunat yang dikerjakan, tidak disunahkan berjamaah. Ini disunahkan bagi orang yang masuk ke masjid meskipun berulang-ulang dan tidak menghendaki duduk. Masuk sembahyangnya, karena kada lulus keluar, masuk sembahyang pulang, keluar lagi, masuk sembahyang pulang. Walhasil setiap masuk masjid sunnah sembahyang tahiyatul masjid. Apabila kita masuk ke masjid terus duduk, telanjur duduk, belum sembahyang, masuk duduk misal, kada ingat sembahyang tahiyatul masjid, terlanjur duduk, tidak disunahkan lagi tahiyatul masjid. Maka bila sudah duduk, kada disunahkan lagi tahiyatul masjid, tapi diganti dengan bacaan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar 4 kali. Baqiyatus sholihat ngarannya itu. Terlanjur duduk kediingat tahiyatul masjid, maka baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, baca 4 kali. Lafaz niatnya usolli sunat tahiyatil masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Niatnya aku perbuat sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang kelima, sembahyang sunat wudu. Banyaknya 2 rakaat dikerjakan setelah berwudu. Niatnya aku perbuat sembahyang sunat wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lapas niatnya usolli sunatal wudu'i raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi 2 sembahyang ini, tahiyatul masjid dengan sunnah wudu, ini salat
indiraj ngarannya, salat sunat yang indiraj. Indiraj itu artinya bisa dimasukkan kepada salat apapun. Misal orang ini masuk masjid, orang sudah azan, lalu dia sembahyang qabliyah. Itu sembahyang qabliyah sekaligus sudah dapat pahala sembahyang tahiyatul masjid. Sama wudu, sunnah wudu. Misal wudu masuk ke masjid, ternyata orang sembahyang qabliyah, salatlah dia qabliyah, juga termasuk sudah dapat pahala sunat wudu. Itu sembahyang indiraj ngarannya. Misal kita datang ke masjid, masuk, orang berjemaah sudah Allahu Akbar imam, jangan tahiyatul, imam berjemaah tahiyatul masjid tadi masuk sudah dalam sembahyang. Nah lain halnya tidak ada sembahyang apa-apa, masuk kita. Nah lalu kita untuk menghormati masjid, sembahyanglah kita sembahyang tahiyatul masjid. Salat indiraj, salat sunnah wudu. Yang keenam sembahyang sunnah ihram. Ini kada disunahkan juga jamaah sembahyang sunnah ihram. Banyaknya 2 rakaat dilakukan setelah selesai memakai kain ihram di mikat. Niatnya aku perbuat sembahyang sunnah ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lepas niatnya usalli sunnatul ihram rakaataini lillahi ta'ala. Yang ketujuh sembahyang sunat tawaf. Banyaknya 2 rakaat dilakukan setelah selesai mengerjakan tawaf. Niatnya aku berbuat sembahyang sunat tawaf 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lepas niatnya usalli sunnatul tawaf rakaataini lillahi ta'ala. Untung tawaf hal-hal yang bergantung atau berkaitan dengan mayit. Minggu akan datang hal-hal yang bergantung dan berkaitan dengan mayit. Jadi walhasil sembahyang sunnah itu sama kayak sembahyang biasa, kecuali beberapa sembahyang seperti Idul Fitri, Idul Adha, takbirnya yang berbeda. Idul Fitri, Idul Adha dengan sembahyang yang lain kadang menggunakan takbir tambahan, kecuali tadi sembahyang istisqa. Nah kemudian sembahyang gerhana itu 2 kali ruku dan 2 kali berdiri, itu aja. Selain itu sembahyangnya sama, dan surahnya pun kada tertentu. Surah kuliah qul huwallah bila kada hafal nang lain, kuliah qul huwallah, itu aja sah. Atau kada pakai surah misal boleh aja juga. Cuma nanti ada abdalnya membaca surah ini, abdalnya membaca surah ini, tapi itu keabdalan, bukan menjadikan keharusan. Kayak sembahyang taubat, kan sebenarnya sembahyang sunnah itu banyak. Cuma untuk ringkas yang sering didengar itulah yang ditulis oleh pengarang. Yang ringkas-ringkas saja. Nah sembahyang taubat ini perlu juga sebenarnya. Sembahyang taubat. Boleh. Sembahyang witir boleh dikerjakan 3 rakaat langsung, namun afdalnya berpisah. Kenapa afdal berpisah? Karena 3 rakaat langsung itu yusbihu sholatul maghrib. 3 rakaat langsung itu menyerupai sembahyang maghrib. Sehingga kata ulama yang paling afdal itu 2 rakaat.
dahulu salam baru 1 rakaat. Seandainya 3 rakaat langsung 1 kali salam boleh. Tapi yang paling abdal munfasil ngarannya. Ada muttasil, ada munfasil. Kalau 3 rakaat langsung boleh. Cuma paling abdal 2 rakaat dahulu baru salam baru 1 rakaat. Karena ujar ulama 3 rakaat langsung itu menyerupai sembahyang maghrib. Ada lagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna fahman ilman wa hikmatan birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.